يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان. رجونا الكريم بمحض امتنان يجود علينا بسكن الجنان. يا مرحبا يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، وستر العيوب وكشف الغطاء وغفر الذنوب بلا امتحان. يا مرحبا يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، ويجمعنا في ربوع الرضا ويحيي القلوب ويحيي الجنان. يا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، بجاه الذي عمنا فضله حبيب الإله حبيب الزيان. يا مرحبا يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، يجود علينا بما نرتجي ويدخلنا في حصون الأمان. يا مرحبا يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، ويلبسنا من لباس التقى ويحفظنا من شرور الزمان. يا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، ويصرف عنا جميع الأذى ينادي المنادي لنا بالأمان. مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، ويعمر بالعلم أوقاتنا ويفتح أفهامنا في القرآن. مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا رمضان، نقوم نصلي بآياته ونعمل بالعلم في رمضان. يا مرحبا يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، نذوق لذيذ عبادته ونسقى صلافة خمر الدنان. يا مرحبا يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، وصلى إلهي على المصطفى شفيع الورى خير إشر وجان. يا مرحبا بك يا رمضان، مع الآل والصحب وأتباعهم صلاة تكرر في كل آن. يا مرحبا يا مرحبا بك يا رمضان، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم النفع والانتفاع والتذكر والتذكير الإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan kajian dari kitab Tasawwurus Shaum karangan Imam Ghazali rahimahullah taala.
Di mana sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya Imam Ghazali sudah menjelaskan berbagai macam fadilah terkait puasa. Misalnya soal bahwa puasa itu adalah ibadah yang Allah langsung yang memberikan pahalanya, kemudian puasa niku separuh dari sabar, kemudian orang yang berpuasa itu ya, mendapatkan kegembiraan di akhirat kelak dan lain sebagainya. Maka kemudian beliau melanjutkan, Imam Ghazali rahimahullah taala ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa di antara penafsiran terkait puasa dan lain sebagainya bahwa ya pahala puasa niki dijor-joran oleh Gusti Allah. Di Allah taala niku nek ngei pahala kangge poso niku dijor ya. Maka kemudian Imam Ghazali mengomentari atau bahasa kasarnya memberikan alasan kenapa kok puasa itu ya, sampai mendapatkan perhatian yang sedemikian rupa dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan atau mengatakan wajadirun. Monggo. Jus alpukat. Ya. Imam Ghazali kemudian melanjutkan dengan pemberian alasan atau sebab kenapa kok Allah SWT memberikan perhatian yang sebegitu besarnya terhadap puasa. Beliau menyatakan wajadirun bi an yakuna kadzalik. Puasa itu layak untuk menjadi seperti itu, mendapatkan perhatian seperti itu. Li'anna shauma, ya, karena sesungguhnya puasa itu innama kana lahu, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, wa musyarrafan bin nisbati ilaihi, dimuliakan dengan penisbatan langsung kepada Allah. Ya, di hadis kemarin Allah SWT dalam hadis qudsi menyatakan asyamuli atau as-saumuli, ya, puasa untukku. Wa in kanat al-ibadatu kulluha lahu, walaupun sebenarnya semua ibadah memang untuk Allah. Ya, kita sholat ya untuk Allah, kita zakat juga untuk Allah, sedekah juga untuk Allah. Ya. Tapi kemudian puasa ini khusus Allah secara resmi menyebut bahwa puasa itu untukku. Nah, di mana puasa itu ya, dinisbatkan atau mendapatkan kemuliaan, dinisbatkan langsung kepada Allah, kama syurrifal baitu bin nisbati ila nafsih. Sebagaimana al-bait Ka'bah ikut mendapatkan kemuliaan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan Ka'bah itu di antara nama lain Ka'bah itu adalah Baitullah. Ya, rumahnya Gusti Allah. Padahal ya dunia niki saisine ya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok khusus Ka'bah kok disebut sebagai Baitullah? Karena kemuliaan. Ya, kemuliaannya Ka'bah. Wal ardu kulluha lahu, sementara bumi ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, lima'nayain kata Imam Ghazali. Jadi puasa mendapatkan keistimewaan seperti itu sampai Allah taala menisbatkannya langsung bahwa puasa itu untukku. Itu Imam Ghazali menyatakan ada dua sebab, ada dua arti yang mendasari kok sampai seperti itu. Ahaduhuma, yang pertama, an-shauma kafun wa tark. Bahwasanya puasa itu kafun itu menahan diri. Watark, tarkun itu meninggalkan atau tidak mengerjakan. Ya. Jadi puasa itu poinnya hanya sebatas kafun menahan dan tarkun tidak mengerjakan. Wa huwa fi nafsihi sir. Sementara kafun dan tark itu sir rahasia. Kayak kalau kita lihat sekarang ini misalnya tanpa ada yang makan dan minum, kita tidak tahu bahwa ono wong sing nyirih apa istilahnya misalnya uyah atau nyirih gajah, kita tidak tahu, rahasia. Atau ada orang yang kena diabetes terus dia menghindari gula, kalau dia atau kita tidak melihat langsung dia makan atau minum tanpa gula, kita tidak tahu hal itu. Puasa juga begitu, pokoknya kumpul uang, ya wes, kita tidak tahu ini orang ini lagi puasa atau enggak. Makanya sampai disebut sir, itu rahasia. Laisa fihi amalun yusyahad. Di dalam puasa itu tidak ada amal yusyahad yang bisa disaksikan. Tidak ada wong puasa itu wajib misalnya
nek melaku madhepe sebelah kanan misalnya ngono, ora ana. Wis poso ya wis aktivitas seperti biasa. Tidak ada yang membedakan dengan yang lain. Fa jami'u a'malit ta'at, ya, sementara semua amal ketaatan bimasyhadin minal khalqi wa mar'a, bisa dilihat atau menjadi tempat pemandangan orang makhluk yang lain. Artinya ada ibadah-ibadah ya selain puasa, itu orang tahu bahwa orang lagi ibadah. Ya. Salat ya ketok wong sik salat. Ya. Zakat ya ketok, haji kadoan ngono ya to. Ketok lah. Ora mungkin ana wong mangkat Mekah Madinah liburan ki ora ana. Mesti wong mangkat Mekah Madinah ki ora haji ya umroh. Nek sampai ana sing mangkat Mekah Madinah ora haji umroh ya kebangetan kuwi berarti. Ya ketok kelihatan. Sementara puasa ini ndak. Ya, sing kuli ya tetap nguli, sing jadi tukang ya tetap tukang, sing marketing ya tetap keliling dan lain sebagainya. Wasaum la yarahu illallah taala. Nah, dalam kondisi seperti itu yang mengetahui bahwa orang ini betul-betul berpuasa atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kegiatannya sama persis. Ya, seperti yang kemarin kita beberapa pertemuan lalu saya pernah bahas bahwa ada orang yang selama 20 tahun dia berpuasa sampai istrinya pun tidak tahu. Ya, sampai istrinya pun tidak tahu. Fa innahu amalun fil batin bis sabril mujarrad, ya. Fa innahu karena sungguhnya puasa itu amalun fil batil adalah sebuah amal yang dikerjakan di batin. Ya, atau bukan di dalam diri yang tidak kelihatan. Dengan apa? Bis sabril mujarrad, dengan kesabaran mutlak. Karena nanti amal itu nanti dibagi dua. Ada amal yang disebut dengan al-fi'il, amal yang ada tindakannya. Ada yang disebut dengan amal at-tark, ya, amal karena tidak kita kerjakan. Tapi tetap itu namanya amal. Misalnya yang fi'il jelas ya, yang tindakan jelas, sholat dan lain sebagainya. Sementara yang tark, yang meninggalkan atau yang tidak boleh kita kerjakan, misalnya khamr, minum khamar misalnya, atau misalnya waliyadzubillah zina dan lain sebagainya. Itu kita beramal dengan cara menjauhi mereka, menjauhi hal tersebut. Disebut dengan tark. Jadi amal itu ada dua jenis, al-fi'li sama tarki. Puasa masuk kategori tarki. Karena dia hanya sebatas tidak makan, tidak minum ataupun kumpul suami istri. Jadi itu amal fil batin. Itu sebab yang pertama. Wasani, sebab yang kedua kata Imam Ghazali, annahu qahrun li'aduwillah azza wa jalla. Bahwa puasa itu qahrun, pemaksaan, li'aduwillah azza wa jalla, atau pemaksaan, perlawanan, ya, perlawanan untuk musuh Allah Subhanahu wa taala, setan. Fa inna wasilata syaitan, karena wasilahnya setan, la'anahullah, itu adalah asyahwat. Nafsu syahwat kita. Wa innama taqwa syahwatu bil akli wasyurbi. Dan syahwat itu menjadi kuat dengan makan dan minum. Walidzalik qala sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam. Inna syaitan, sesungguhnya setan, la yajri, betul-betul mengalir, min ibni adam, di dalam diri manusia, majrad dam, seperti alirannya apa? Aliran darah apa istilahnya? Aliran darah itu apa namanya? Nadi, urat atau nadi. Ya. Jadi godaan setan ya, terhadap manusia itu seperti darah yang mengalir dalam tubuh kita. Kalau sampai darah berhenti mengalir, itu pertanyaannya dua. Kita punya penyakit kronis atau wassalam gitu. Jadi, lah setan itu seperti itu. Pokoknya selama kita darah itu jalan, ya berarti setan itu bisa menggoda kita. Fadayyiqu majariyahu bilju', maka dayyiqu, ya, persempit majariyahu, jalan-jalan itu, jalan-jalan setan, bilju' dengan kelaparan. Ini ada faedah sedikit bahwa kalimat fadayyiqu majariyahu bilju' ini tidak ada di riwayat-riwayat hadis manapun. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Murtadha Az-Zabidi yang kemudian dinukil di Ihya 10 jilid yang dipegang sama Mas Yon itu. Iku ngentakliknya ada.
Ini disebut dalam ilmu hadis disebut dengan hadis mudraj. Ya, hadis yang mendapatkan sisipan penjelasan. Jadi kalimat fadhayyiqu majariyahu bilju itu adalah tambahan dari perawi hadis yang kemudian oleh orang setelahnya yang tidak tahu dianggap itu hadis. Kemudian dinukil. Itu hanya tambahan dari perawi. Ini di hadis mudraj itu nanti tidak ada masalah selama hanya sebagai penjelasan. Kayak di sini perawinya menjelaskan ya, sebagai penjelasan. Itu nanti di ilmu mustalah hadis. Ala kulli hal. Ya, walidzalik dan juga karena hal seperti itu juga qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dawimi ya, berkesinambunganlah, terus-terusanlah. Ya. Dawimi terus-terusanlah qar'a babil jannah, mengetuk pintu surga. Qalat, Sayyidah Aisyah tanya, bimadza, dengan apa ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam bilju. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan lapar. Ya, jadi nek meh ndodok pintu surga gampang saiki, ngeleho. Berarti nek entuk berkatan berarti pintu surga kebuka berarti ya. Wa satati fadhilul ju' fi bab syarhil ta'am wa ilajihi min rabbil muhlikat. Nah, Imam Syafi'i menunjukkan bahwa nanti saya akan membahas khusus tentang fadhail, keutamaan puasa ya dalam bab khusus di kitab Ihya judulnya Syarhil ta'am wa ilajuhu. Ya, keburukan makanan dan pengobatannya atau mengobati makanan. Min rabbil muhlikat di bab rubu' seperempat muhlikat yang terakhir atau yang ketiga setelah itu. Jadi Ihya itu dibagi menjadi 4 pembahasan utama. Ibadat, muamalat, munjiat, muhlikat. Munjiat sih muhlikat ya. Berarti yang ketiga, muhlikat, munjiat. Ya. Itu nanti membahas soal keistimewaan ngeleh kelaparan itu nanti dia di bab muhlikatnya Ihya itu. Falamma kana shaumu ya alal khusus qam'an li syaitan ya. Ketika puasa itu secara khusus adalah qam'an ya, penekanan untuk setan, wasaddan limasalikihi yang kemudian juga menjadi penutup jalan-jalannya setan, wa tadyiqan limajarihi dan juga pemersempit jalan itu, istahaqqat takhsis, maka puasa mendapat berhak untuk dikhususkan. Binisbati ilallah azza wa jalla, dengan penisbatan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi qam'i aduwillahi nusratullah, karena dengan menekan musuh Allah itu akan menghasilkan nusratullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa nusratullah, sementara pertolongan dari Allah mauqufatun ala nusratillah, tidak akan berjalan atau akan tergantung mauqufah tergantung kalau kita mau ya, menolong Allah Ta'ala, artinya menolong ajarannya, menolong syariatnya. Itu coba balik sebab yo Gusti Allah butuh pertolongan, waliyadzubillah, enggak. Tapi yang dimaksud ini adalah bahwa syariat atau ajaran Islam itu harus ditolong, harus caranya dengan apa? Dengan kita lakukan. Karena dengan itu kemudian seakan-akan kita menolong Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Intan surullah, ya, intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Intan surullah, jika engkau menolong Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan menetapkan ya, pondasi atau kaki-kaki kalian. Fal bidayatu bil juhdi minal abdi, maka dasar utama mendapatkan pertolongan dari Allah tadi adalah al-juhd ya, bersungguh-sungguh ya. Al-juhdu dalam bahasa Arab itu bersungguh-sungguh, tapi kalau al-jahdu dalam bahasa Arab berarti kecapean. Hati-hati, salah harokat beda arti ya, kayak farjun dengan faraj ya, aduh sampai salah harokat ya. Fikrun apa? Fikrun dengan zakarun ya. Wah malah dawa bahas kuwi engko
Jadi dasar kita mendapat pertolongan dari Allah adalah bil juhdi, dengan bersungguh-sungguh minal abdi, dari seorang hamba yang mau bersungguh-sungguh. Wal jaza'u bil hidayah, sementara balasan dengan memberikan hidayah atau berupa hidayah minallahi azza wa jalla akan muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala ta'ala, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh ya di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka akan kami beri petunjuk ya, menuju subul. Ini menarik karena Allah Ta'ala menggunakan kalimat subul ya, jalan-jalan, sehingga di sini disimpulkan oleh para ulama bahwa kalau kita ya, berusaha melaksanakan perintah Allah, maka Allah Ta'ala akan mempermudah kita bisa, agar supaya bisa menjalankan perintah tadi dengan memberikan banyak cara, bukan cuma satu cara. Maka kemudian kalimat masyhur dari Imam Junaid, beliau menyatakan, man fataha ala nafsihi baba niyatin sholihah, ya, barang siapa yang membuka untuk dirinya satu pintu niat yang baik, fatahallahu alaihi sab'ina baban minal khairat ya, au kama warata anhu, maka Allah akan membuka baginya 70 pintu kebaikan. Jadi jenengan cuma buka satu pintu untuk kebaikan, dibalas kata Imam Junaid dengan Allah membuka 70 pintu kebaikan. Jadi ojo khawatir kentean cara untuk berbuat baik ya, jangan khawatir kehabisan cara untuk berbuat baik, karena man jahada walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT juga berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah apapun yang ada di sebuah kaum sampai kaum tersebut merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Atau bahasa lainnya, al jaza'u min jinsil amal. Ya. Jadi balasan nanti akan sama dengan usaha. Jadi selama jenengan tidak ada usaha berubah, ya tidak akan mendapatkan balasan perubahan. Tapi kalau kita berusaha berubah, maka akan Allah berikan balasan berupa perubahan yang kita harapkan. Wa innamat taghayyuru bikasri syahwat. Ya, perubahan itu bisa atau ada bikasri syahwat, dengan mematahkan, mengalahkan syahwat. Fahiyya marta'u syaitan, karena syahwat itu adalah marta. Marta itu apa? Tempat bermain-main. Ya, tempat PW-nya setan. Wa mar'ahum, dan seperti tempat penggembalaannya mereka. Famadamat mukhshabah, selama tempat itu mukhshabah, subur, lam yanqati' taradduduhum, maka setan tidak akan terputus bolak-balik. Jadi subur. Jadi selama masih ada, misalnya masih ada buah-buahannya, tetap bakal dipanen terus oleh setan. Wa madamu yataraddadun, dan selama mereka atau setan itu masih bolak-balik, lam yankashif lil abdi jalalullahi subhanahu, maka tidak akan terbuka untuk seorang hamba jalalullah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana mahjuban an liqa'i, dan saat itu juga orang itu mahjub, terhalang dari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diibaratkan syahwat itu seperti tanah yang subur. Nek subur terus, maka orang akan sering ke situ untuk ngembala kambing, ngambil rumputnya, ngambil buah-buahannya, dan seterusnya. Lah orang yang kesana terus-terusan itu diibaratkan seperti setan. Ya. Jadi tanahmu kok subur terus, ya bakal setan moro terus. Ya, syahwatmu subur terus, setan pasti akan kesana terus. Tapi kalau tanah itu, ya syahwat itu kemudian dibikin supaya tidak subur atau diatur kesuburannya dengan cara puasa. Ya. Maka setan pun juga akhirnya mikir-mikir, wah iki waya subur apa ora ya? Kalau nek waya subur ya dhek mrono, nek ndak ya dhek ora mrono. Jadi godaan kita atau godaan yang bisa setan lakukan terhadap kita itu bisa semakin berkurang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula anna syayatina, jika tidak
Karena setan-setan itu yahumuna ala qulubi bani Adam, mengelilingi di hatinya manusia. Lanadharu ila malakutis samawat, maka mereka manusia itu akan memandang atau bisa memandang malakutis samawat, alam malakut. Ini Imam Sya'rani menyebutkan bahwa beliau cerita ya, bahwa beliau mendapati masyayikh, guru-guru beliau iku setiap selesai Ramadan kabeh kasyaf ya, langsung jadi wong kasyaf, karena Ramadan ini betul-betul dijalani dengan ya, menekan hawa nafsu tadi. Jadi begitu Ramadan selesai, kowe ndelok wajahmu ketok, wah iki wonge sik ngene iki, wah iki wonge sik ngene iki ya. Saking apa suksesnya mereka menjalani Ramadan ya. Anak kita ini begitu Ramadan selesai tetap yang gini-gini wae gitu. Ya. Famin hadzal wajh, dari sisi inilah kemudian syara shaumu babal ibadah, maka puasa menjadi pintu dari ibadah. Ya, seperti yang kemarin kita bahas bahwa dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyatakan bahwa likulli syai'in bab, segala sesuatu punya pintu. Wa babul ibadah as-shaum. Sementara pintu ibadah adalah puasa. Wasara junnah, dan juga menjadi junnah. Puasa menjadi benteng atau tameng. Ya, tameng dari godaan-godaan setan. Wa idza 'azumat fadilatuhu ila hadzal had. Ya, kalau ya, fadilah keutamaan ini sudah seagung ini sampai ke tingkat ini, fala budda, maka harus min bayani syurutihi dhahirah wal batinah. Maka harus ada penjelasan syarat-syaratnya yang zahir maupun yang batin. Bi dzikri arkanihi wa sunanihi wa syurutihil batinah wa nubayyinu dzalika bi thalathati usul. Dengan menjelaskan rukun dan sunah-sunahnya puasa dan juga syarat-syarat puasa yang batin. Dan akan kami jelaskan, kata Imam Ghazali, dengan 3 pasal. Al-faslul awal, pasal yang pertama, fil wajibati was sunan al-zahirah wal lawazim bi ifsadihi. Pasal yang pertama membahas tentang al-wajibat, kewajiban-kewajiban, was sunan, dan sunnah-sunnah al-zahirah, yang nyata, yang kelihatan, yang zahir. Wal lawazim bi ifsadihi, dan hal-hal yang melazimi kalau ada kerusakan puasa. Artinya yang wajib dilakukan saat ada puasa yang rusak. Amal wajibatul zahirah, yang pertama adapun kewajiban-kewajiban yang zahir, fasittatun, maka ada 6. Ya, kewajiban-kewajiban zahir terkait puasa Ramadan ini, yang dibahas ini puasa Ramadan. Yang pertama adalah al-awwal muraqabatu awwali syahr Ramadan. Ya, mengawasi ya, awal bulan Ramadan. Ya, kenapa kok seperti ini? Karena ibadah itu, ibadah yang ada waktunya tidak sah dilakukan sebelum atau setelah waktunya lewat. Ya. Maka kemudian dalam sholat itu ada di antara syarat sahnya sholat adalah ma'rifatu dukhulil waqti. Tahu kapan masuk waktunya. Ya, puasa juga begitu. Puasa, karena puasa Ramadan adalah ibadah yang terkait dengan waktu, maka kita harus tahu kapan masuknya waktu Ramadan. Ya. Karena itu menjadi syarat sah keabsahan ibadah puasa kita. Caranya bagaimana? Wadzalika bi ru'yatil hilal, dengan cara melihat hilal, bulan sabit yang menjadi pertanda awal bulan baru. Fa in humma, kalau langitnya itu tertutup dengan awan atau mendung atau hujan misalnya, tidak bisa terlihat, fa bistikmali 30 yawman min Sya'ban, maka dengan menyempurnakan 3 Sya'ban menjadi 30 hari. Kenapa kok pakai ru'yah? Sementara dalam Al-Qur'an Allah ya menyatakan wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu bisa dihitung. Ya. Kok ndak langsung aja pakai hitung-hitungan. Pokoknya dihitung ini sudah awal bulan ya wis poso. Ini sudah akhir bulan ya wis bodoh. Ya. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis menyatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya. Nabi tahu ada ayat wasyamsu wal qamaru
bihusban. Bulan dan matahari itu ada hitung-hitungannya. Tapi di sisi lain tetap ketika menjelaskan terkait puasa ini, Nabi menyatakan sumu li ru'yatihi. Puasalah karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Berfitrilah atau batalkan puasa tadi atau tidak usah puasa lagi dengan melihat bulan. Maka kemudian ulama, semua ulama 4 mazhab, baik itu dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, Hanabilah, menyatakan bahwa masuknya bulan Ramadan caranya adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal bulan sabit, bukan dengan hisab. Bukan dengan hisab. Jadi yang pakai hisab itu di luar dari, atau mungkin masuk pendapat yang tidak menjadi mu'tamad di 4 mazhab. Wa na'ni birru'yah, yang dimaksud dengan ru'yatul hilal ini adalah al-ilmu. Pokoknya tahu aja. Jadi kita tidak dipaksakan untuk pokoknya setiap akhir bulan kabeh wong Islam kudu ning dhuwur gunung ndeloki langit. Hilalin dia. Tidak harus. Yang penting al-ilmu, pengetahuan. Wa yahsulu dzalika, dan ilmu itu bisa terdapati atau teraih biqauli adlan wahid, dengan ucapan satu orang yang adil. Satu orang yang adil ngabari kita iki mau bengi atau tadi sebelum maghrib ada hilal. Kalau orang itu adalah orang yang adil, orang yang tidak pernah mengerjakan dosa besar atau tidak yusirru ala shaghair, tidak terus-terusan melakukan dosa kecil, itu berarti orang adil. Kok ngomong gitu ya kita terima. Tapi nek sing ngomong fasik, orang fasik, maka tidak diterima. Jadi syaratnya harus orang yang adil. Lah khusus Ramadan itu cukup dengan satu orang tok. Jadi ketika satu orang adil ini menyatakan, bersaksi bahwa dia melihat hilal, cukup. Tidak perlu nunggu orang 2, orang 3 atau orang 4. Cukup satu. Tapi selain itu, selain bulan Ramadan disebutkan Imam Ghazali wala yathbutu hilalu Syawal, dan hilal Syawal, awal bulan Syawal itu tidak tetap atau tidak sah illa biqauli adlin, kecuali kalau yang menyatakan itu adalah 2 orang yang adil tadi. Kenapa? Ihtiyatan lil ibadah, sebagai bentuk kehati-hatian ibadah. Karena kalau bulan Ramadan satu orang cukup, kita bisa segera puasa. Tapi ketika Syawal harus 2 orang, karena kalau misalnya satu ini salah, maka kita masih bisa ibadah puasa. Itu jadi khusus untuk Ramadan cukup dengan satu orang yang adil. Wa man sami'a adlan, dan barang siapa orang yang mendengarkan ucapan dari satu orang yang adil tadi. Wa wathiqa biqauli, kemudian percaya dengan omongannya, wa ghalaba ala dhannihi sidquh, dan besar atau prasangkanya dia menyatakan bahwa orang ini pasti jujur. Lazimahu shaumu, maka dia wajib puasa. Jadi misalnya ada orang yang tidak kita percayai bahwa orang ini terpercaya. Terus dia gembor-gembor waro-waro, "Weh, aku mau sedurung maghrib delok hilal." Maka kita tidak wajib puasa karena orang ini tidak terpercaya. Tapi kalau orang ini terpercaya, jujur, terutama untuk hal seperti ini, maka kita wajib ikut puasa. Wa illam yaqdil qadhi bihi, walaupun tidak ada pengumuman dari pemerintah. Jadi prinsipnya adalah kalau kita yakin dengan satu orang yang adil ini, maka kita wajib untuk puasa. Falyatba' kullu 'abdin fi ibadatihi mujibadhanni. Seyogyanya seorang hamba itu, semua hamba mengikuti atau menjalankan ibadahnya sesuai dengan prasangkanya. Wa idza ru'yal hilalu bi baldatin, dan jika hilal terlihat di sebuah wilayah, sebuah daerah, walam yura bi ukhra, dan belum terlihat di wilayah yang lain, wa kana bainahuma aqallu min marhalatain, dan di antara wilayah satu yang terlihat dengan wilayah yang tidak terlihat itu di bawah 2 marhalah,
marhalah iki dua marhalah itu qasar, masafatul qasar. Ya. Jarak kita bisa sholat qasar itu 2 marhalah. Ayo. Bro, 80 Loh 80 90 sebenarnya lagi. Ya khilaf ada yang bilang 83, ada yang bilang 87, ada yang bilang 91, 92. Anggaplah 90 kilo. 100 saja ya. Anggaplah 90 kilo lah, yang tengah-tengah orang tahu itu. Kalau di bawah 90 kilo, jadi ada satu misalnya Semarang melihat hilal. Ya. Kemudian 90 atau di bawah 90 kilo di sekitar Semarang, ya. Wajib shaum 'alal kull, wajib juga untuk berpuasa. Ya, karena di bawah 90 kilo. Wa in kana aktsar, adapun kalau lebih dari 90 kilo, kana likulli baldatin hukmuha. Setiap wilayah ya, punya hukum tersendiri. Wala yata'addal wujub, dan kewajiban puasa tadi tidak keluar dari wilayah tadi. Ini pendapat nomor 2 di mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa puasa atau ru'yatul hilal, ya, melihat hilal itu mencakup masafatul qasar. Ya, jarak kita bisa qasar salat. Itu pendapat nomor 2. Pendapat yang nomor pertama atau yang jadi patokan itu adalah ikhtilaf atau ittihadul matali'. Ya. Kesatuan terbit. Ya, kesatuan terbit, apa bahasa Indonesia kesatuan terbit itu? Jadi bumi ini kan bunder. Ya, bumi ini kan bunder. 1 derajat, ya, 1 derajatnya bumi itu kan mencakup sekian luasnya daerah. Ya. Lah 1 derajat bumi tadi yang mencakup sekian daerah itu, kalau di daerah tadi terlihat hilal, maka yang 1 derajat ini wajib semuanya puasa. Ya. Lah berapa jarak 1 derajat? Nah, ini yang kemudian jadi khilaf. Di Busul Karim disebutkan bahwa 1 derajat itu adalah sejauh 24 farsakh. Ya, sejauh 24 farsakh. 1 farsakh itu adalah 5.544 meter. Anggaplah 5,5 kilo. 5.500. Ya, berarti 5,5 kilo kali 24. Ya, sekitar 120 lebih lah. 125 kilo. Ya. Jadi 3 marhalah. Ya. Jadi sekitar 125 kilometer. Jadi di mazhab Syafi'i ada 2 pendapat terkait apakah memandang hilal itu distandarkan dengan ittihadul matlaq, kesatuan tempat terbit, ya, atau masafatul qasar, ya, jarak qasar. Pendapat yang mu'tamad itu yang pertama, yang ittihadul matlaq. Sementara yang disebut oleh Imam Ghazali sini masafatul qasar itu pendapat yang kedua. Ya, sama-sama kuat. Ya, sama-sama boleh. Ini sebagai referensi aja. Ya. Perbedaan pendapat terkait ru'yatul hilal apakah mencakup satu daerah atau mencakup semuanya. Imam Syafi'i memang menyatakan bahwa ini ru'yatul hilal hanya terkait dengan yang satu tempat terbit tadi atau sejauh masafatul qasar. Tapi di 3 mazhab lain, ya, Hanafi, Maliki, Hambali, 1 ru'yatul hilal di wilayah manapun maka menjadi kewajiban untuk semua sak dunia. Ini disebut dengan mufradat mazhab Syafi'i. Ya, pendapat yang hanya diikuti oleh ulama mazhab Syafi'i. Jadi yang lainnya, jadi kalau kita pakai pendapat ini misalnya di Semarang terlihat hilal, maka belum tentu Jakarta wajib puasa. Atau misalnya di Jakarta terlihat hilal, belum tentu Semarang wajib puasa. Itu di mazhab Syafi'i. Tapi kalau di mazhab yang lain, sing ketok hilalnya di Semarang, maka seluruh dunia, ya, Mekah, Madinah, Yaman, Maroko, Mesir, Amerika, Inggris, itu wajib puasa.
Ya, ini disebut sebagai mufradat mazhab Syafi'i. Nanti ada beberapa hal yang memang hanya mazhab Syafi'i yang mengikutinya. Ala kulli hal, ini adalah syarat pertama ya, supaya orang menjadi sah. Ya, puasanya adalah dengan mengawasi masuknya bulan Ramadan. Ya, baik itu melihat langsung atau melalui kabar dari orang yang kita percaya, orang yang adil. Ya. Cukup dengan satu orang. Ya, satu orang memberikan kita kabar bahwa ini semalam tadi sebelum maghrib ada yang melihat hilal. Ya. Atau saya melihat hilal, terus mbok delok iki wong iki terpercaya ini. Ya wis, kita ikut. Ya, kita boleh ikut. Atau kalau dalam konteks kita ya, pengumuman pemerintahan. Ya, pokoknya pemerintah ngumumke sesuk poso ya wis melu poso, ora usah angel-angel. Ya. Kangelan golek wah iki sing delok iki ketoke Makassar iki. Lha Makassar mbek Semarang jarake lebih dari apa? 125 km iki. Wah iki berarti Semarang durung poso iki. Lha nek kowe ngomong ngono, kowe melu delok hilal ora masalah. Ora melu delok hilal garek nerimo dadi kok akeh perkara. Wis garek nerimo wae ngono wae. Ya. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan tetap sehat walafiat, semangat untuk belajar lagi. bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد